Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nugroho dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan tema Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Strategi di Masa Pandemi. Langsung saja sedikit penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB. Berikut beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai hubungan antara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya teori klasik. Pada teori klasik menekankan mengenai pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Namun yang perlu diperhatikan oleh ahli ekonomi adalah peran tenaga kerja. Menurutnya, tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang kedua, teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan mengenai peran usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, teori Harrod-Domar. Pada teori Harrod-Domar menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru pada dasarnya. Teori tersebut menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Dan yang keempat, teori neoklasik. Teori neoklasik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dari teori-teori yang telah dikemukakan, berikut kebijakan untuk mempercepat suatu pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Di antaranya yang pertama, mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan. Di antaranya, laju pertumbuhan ekonomi terhambat, angka pengangguran meningkat, hingga kriminalitas juga meningkat dikarenakan banyaknya pengangguran tersebut. Yang kedua, mengembangkan teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih, kualitas produksi dan kuantitasnya jauh lebih baik. Bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas para pekerjanya. Jadi banyak keuntungan dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Yang ketiga, meningkatkan tabungan. Tabungan di sini merupakan investasi atau modal yang diberikan masyarakat untuk dipakai pemerintah atau swasta sebagai modal awal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penanaman modal atau investasi. Pemerintah dan swasta harus bisa memanfaatkan tabungan yang tersimpan dengan sebaik-baiknya dan dapat melakukan pengembalian modal semaksimal mungkin. Hampir berhubungan dengan yang poin ketiga tadi ya. Pandemi di Indonesia mulai pada 2 Maret 2020. Itu pertama kali disampaikan oleh pemerintah kasus pertama kali pasien yang terinfeksi virus corona. Hal ini berdampak pada kinerja ekspor impor, angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah hingga kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG
ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat mengalami penurunan. Kemunculan virus corona ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian bangsa Indonesia. Seluruh sektor usaha termasuk UMKM ikut terkena imbasnya. Salah satu dampaknya pertumbuhan ekonomi minus dan Indonesia mengalami resesi. Menurut Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 terkontraksi minus 2,07%. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama 3 kuartal beruntun. Pertumbuhan ekonomi kita secara kumulatif pada 2020 mengalami kontraksi 2,07%. Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2020 mengalami kontraksi 0,42% dibanding triwulan sebelumnya. Sementara secara tahunan, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,19%. Meski sedikit mengalami perbaikan, capaian tersebut otomatis membuat Indonesia masih terjebak resesi sepanjang 3 kuartal. Yang pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32% dan minus 3,49% pada kuartal ketiga 2020. Di sini pemerintah mulai banyak merancang strategi untuk percepatan pemulihan ekonomi di tahun 2021 di masa pandemi ini. Berikut beberapa strateginya. Yang pertama, dengan melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Apalagi seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia terpukul akibat COVID-19 di tahun 2019 ini. Di tahun 2020, dengan melanjutkan dan menuntaskan penanganan COVID-19 dan memulihkan ekonomi setelah memperkuat ketahanan domestik. Strategi yang kedua, pemerintah akan memperkokoh reformasi struktural. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan iklim investasi dengan mendorong inovasi dan daya saing. Selain itu, pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia atau SDM dan meningkatkan produktivitas lewat reformasi di bidang pendidikan, vokasi, penelitian, kesehatan, dan perlindungan sosial. Strategi yang ketiga, pemerintah akan melakukan reformasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, baik itu dari sisi penerimaan maupun belanja. Intinya, semua ini akan didorong agar fokus dalam menjalankan fungsinya. Strategi yang keempat, pemerintah juga akan fokus dalam pembangunan nasional. Dalam membangun negara, prioritasnya adalah kesehatan, pendidikan, dan ditambah teknologi komunikasi dan informasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata. Dari pemaparan yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan kelebihan dan kekurangan dari setiap teori-teori ekonomi mampu memberikan upaya sebuah peningkatan perekonomian negara. Kesehatan masyarakat dan stabilitas keamanan suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya. Pentingnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan kondisi apapun mengharuskan suatu negara tersebut mampu menyusun strategi demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonominya. Sebagai saran, manusia hanya bisa berusaha maksimal sebagai ikhtiar dan berdoa mengharap kebaikan. Sedangkan apa yang terjadi adalah takdir kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa yang penuh hikmah terkandung di dalamnya. Sepantasnya kita semua hanya berusaha dan bersabar dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.